Suatu hari ketika sedang berkumpul dengan para sahabat, baginda Rasul bertanya, siapa sebenarnya orang-orang yang bertaubat itu? Mereka berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu siapa sebenarnya orang yang bertaubat itu. Atas jawaban ini, baginda Rasul lalu menegaskan, siapa orang yang mengaku bertaubat kepada Allah, lalu dia tidak mau mencari ilmu, tidak mau belajar, falaisa bitaibin, maka dia belum termasuk orang yang bertaubat. Orang yang mengaku bertaubat tapi tidak menggali ilmu, tidak mau belajar, tidak mau mencari ilmu, tidak hadir di mana majelis taklim, belum dianggap taubat yang sebenarnya. Jadi grafik orang yang taubat itu kelihatan dari kesungguhannya mencari ilmu, menghadiri majelis taklim, menghadiri kuliah-kuliah, ceramah-ceramah dan diskusi-diskusi keagamaan, sehingga dengan ilmunya taubatnya semakin mantap. Ini ciri yang pertama. Lalu beliau bersabda lagi, barang siapa yang mengaku bertaubat tapi ibadahnya tidak tambah-tambah, maka dia belum termasuk orang yang taubat. Orang yang bertaubat ada grafik peningkatan ibadahnya. Jadi kalau mulutnya taubat, minta ampun, tapi ibadahnya gitu-gitu aja, belum merupakan taubat yang sebenarnya. Kalau sholatnya tadinya cuma sekedar yang wajib-wajib saja, setelah dia taubat bertambah melaksanakan yang sunnah, rawatibnya, qobliyah, ba'diyahnya, atau kemudian nawafilnya berupa tahajud, hajat, duha, istikharah, dan sholat-sholat sunnah lainnya. Jadi kelihatan dari peningkatan ibadahnya. Ini ciri yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi lagi, barang siapa yang mengaku bertaubat kepada Allah tapi dia tidak bisa meridhoi musuh-musuhnya, maka belum lagi dia dianggap orang yang bertaubat. Meridhoi, memaafkan musuh. Saudara, memberi maaf itu lebih sulit daripada minta maaf. Tapi memberi maaf lebih mulia daripada minta maaf. Minta maaf gampang, memberi maaf yang sulit. Karena itu orang yang memberi maaf menunjukkan jiwa yang lebih luhur daripada orang yang minta maaf. Lalu apalagi? Barang siapa yang mengaku bertaubat tetapi pakaian dan perhiasannya tidak berubah, maka dia belum lagi dianggap bertaubat. Orang bilang pakaian memang kulit, yang penting isi. Tetapi bagaimanapun kulit mencerminkan isi. Dari pakaian kita bisa mengkaji kepribadian seseorang. Saya berpendapat kulit penting, isi penting. Kulit tanpa isi tidak ada artinya. Isi tanpa kulit juga meragukan orang. Wah, yang penting kan isinya, kulitnya gimana saja. Saya mau tanya, saudara dapat duren di jalanan, isi aja nggak ada kulitnya, kira-kira dimakan nggak duren itu? Jadi dengan demikian orang yang bertaubat ini kelihatan dari cara berpakaian, cara berhias diri, tidak over. Dia kembali kepada fungsi berpakaian. Dalam Islam kan sesungguhnya fungsi pakaian itu yang paling utama, pertama nutup aurat, itu ukurannya. Yang kedua pantas, yang ketiga baru soal mode. Di zaman kita sekarang terbalik, mode nomor 1, pantas belakangan, nutup aurat apa tidak nomor 16. Kalau sudah mode, kita kekira kekurangan pertimbangan. Ini buat saya pantas apa tidak, ini menutup aurat apa tidak. Kita balik, padahal fungsi berpakaian dalam Islam tujuan utamanya pertama nutup aurat. Biar modenya mutaakhir, ciptaan Pierre Cardin sekalipun, kalau memang tidak nutup aurat, ya hukumnya masih belum berpakaian. Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang bertobat kelihatan dari pakaian dan perhiasannya. Kalau sudah memakai perhiasan, ya sekedarnya saja. Tidak lalu dengan niat supaya orang tonton, supaya orang lihat, supaya orang tahu dia kaya, supaya timbul decak kagum, asal dia lihat orang lalu, wah,
Kalau sudah diwahi lalu senang. Saudara hadirin yang saya muliakan. Kemudian kata Nabi lagi, siapa yang mengaku bertaubat tapi pergaulannya dari itu ke itu saja, seperti itu juga tidak mengalami perubahan, maka dia belum lagi dianggap bertaubat. Kalau taubat kita dari judi, jangan bergaul lagi dengan penjudi. Dalam arti jangan berkumpul di majelis judi. Ah, saya sih udah tobat nggak main judi, tapi ngumpulnya di situ terus. Ya bagaimana? Pada akhirnya toh akan terseret juga. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi dengan demikian lingkungan juga sangat besar pengaruhnya dalam kriteria orang yang bertaubat. Selanjutnya Nabi bersabda, siapa yang mengaku bertaubat tapi akhlaknya, budi pekertinya tidak mengalami perubahan, maka orang itu pun belum dianggap bertaubat. Ini juga konkret. Orang yang bertaubat kelihatan dari akhlaknya. Kalau kemarin sama orang tua songong, kurang ajar, nyelongcong, maka setelah taubat dia berakhlak kepada orang tua. Kalau kemarin kepada anak muda menindas, tidak senang kepada anak muda yang maju, setelah dia taubat dia bisa menyayangi kepada anak-anak muda. Maka orang yang bertaubat pun kelihatan dari akhlaknya, dan akhlak itu adalah keseluruhan tingkah hidup manusia. Cara berjalan ada akhlak, cara makan ada akhlak, cara duduk ada akhlak, cara tidur ada akhlak. Karena akhlak adalah keseluruhan gerak hidup manusia. Orang yang bertobat kelihatan dari perubahan akhlaknya. Kemudian beliau bersabda, siapa orang yang mengaku bertaubat tetapi dia tidak menggulung tempat tidur dan spraynya, maka dia belum dianggap bertaubat. Menggulung spray, melipat tempat tidur artinya lebih banyak ibadahnya daripada tidurnya. Dengan kata lain, orang apabila sudah memproklamirkan diri untuk taubat, menyingsingkan lengan baju, melipat spray, menggulung tempat tidur. Bukan berarti dia tidak tidur-tidur, tetapi bersiap diri untuk melaksanakan ibadah yang pada saat dia terjebak dalam dosa, sudah banyak ibadah yang ditinggalkannya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian beliau bersabda pula, barang siapa yang mengaku bertobat, kemudian dia tidak menyedekahkan karunia yang diberikan Allah kepadanya, maka taubatnya belum lagi dianggap taubat yang sebenarnya. Apabila nyata tanda-tanda ini pada diri seorang hamba, maka barulah taubatnya dinamakan taubat yang sebenarnya.